sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Haleluya, Shalom, selamat hari Minggu. Selamat kita berbakti kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di hari ini kita boleh datang lagi di hadapan Tuhan. Mari saat ini kita beserta seisi rumah mau memuji Dia, mau memuliakan Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Sebab Dia yang layak, sebab Dia yang layak. Haleluya, haleluya.
Kami pula punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah sumber pengharapan, sumber kemenangan. Tidak ada yang lain dalam hidup kami selain Engkau, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami puji, kami sembah nama-Mu. Kami sembah Engkau, Allah yang kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau hadir dimanapun kami berada saat ini. Engkau hadir terlebih di dalam setiap ruangan hati yang lapar, yang haus akan Engkau, Yesus. Engkau yang akan puaskan dengan pribadi-Mu. Engkau yang akan puaskan kami dengan sukacita surga. Kami mau memberikan yang terbaik lewat pujian penyembahan kami. Kami percaya Engkau Allah, Engkau Raja yang bertahta. Bahkan Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Satukan hati kami Tuhan, satukan pikiran kami. Biar apa yang kami bawakan ini menjadi kesukaan bagi hati Tuhan, menjadi kemuliaan bagi hati Tuhan, menjadi berkat, sukacita, kekuatan yang baru bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Haleluya, dimanapun kita berada, kita mau lebih lagi memuji, membesarkan Allah yang hidup. Percaya bahwa Tuhan itu hadir di setiap pujian umatnya. Amin, haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Haleluya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Oh, haleluya. Mari katakan, masuk hadiratnya
Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam hujan umatnya. Tuhan hadir dalam hujan umatnya. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, walaupun langit bumi bergoncang, apapun yang kita hadapi sekarang, satu hal yang pasti bahwa kerajaannya tidak tergoncangkan. Firman-Nya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita berikan nyanyian baru bagi Tuhan. Amin. Biar langit bumi berlalu, namun firman-Mu tinggal dalamku. Walau semua datang menghadang, aku tak gentar. Tuhan yang berfirman membebaskanku. Haleluya. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, Dia melawanku. Pengharapanku kan bersinar dalam Yesus Tuhan, sumber kemenangan. Amin, haleluya. Biar langit bumi berlalu, namun firman-Mu Tuhan akan selalu tinggal di dalam kami. Amin. Walau semua datang menghadang, aku tak gentar. Tuhan yang berfirman membebaskanku. Hey, nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, Dia melawanku. Pengharapanku kan bersinar dalam Yesus Tuhan, sumber kemenangan. Haleluya. Dialah sumber pengharapan, Dialah sumber kemenangan. Oh amin, amin, haleluya. Puji Dialah yang hidup, puji Dia nama di atas segala nama. Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Yes. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, Dia melawanku. Pengharapanku kan bersinar dalam Yesus Tuhan, sumber kemenangan. Dalam siapa? Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi nyanyian baru. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, Dia melawanku. Pengharapanku kan bersinar dalam Yesus Tuhan, sumber kemenangan. Dalam Yesus Tuhan, sumber kemenangan. Dalam Yesus Tuhan, sumber kemenangan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, sorak-sorai hanya bagi Tuhan Allah kita. Sumber kemenangan. Kita diciptakan sebagai orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia menebus setiap kehidupan kita, dan kita boleh percaya terima Dia sebagai juru selamat, dan kita hidup sebagai orang-orang yang berkemenangan. Saat ini
firman Tuhan kembali akan kita dengarkan. Firman-Nya itu hidup, firman-Nya itu memerdekakan. Dia sumber jawaban, dia sumber kehidupan. Mari Bapak Ibu kita datang hanya kepada firman Allah yang tidak akan tergoncangkan oleh apapun. Haleluya. Hanya oleh karena kuasa-Mu Tuhan, hanya oleh karena kuasa nama-Mu, hanya oleh karena kuasa darah-Mu, hidup kami boleh dimenangkan, dipulihkan, dibebaskan. Hanya oleh karena kuasa-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Yes Lord, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih
Yesus, Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, ku selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus, Engkau penebus kami Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupi. Kasih-Mu, kasih-Mu, haleluya, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami adalah ciptaan baru di dalam Engkau Tuhan, dan kami mau hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Biar firman-Mu yang terus menerangi kehidupan kami. Kami tak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri, karena kami tahu firman-Mu itu menyelamatkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah setiap pujian penyembahan ini boleh layak berkenan di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum senangkan hati-Mu. Kami terima berkat firman Tuhan dengan mengucap syukur dan bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah ini. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu lebih lagi. Biarlah Engkau memberkati setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami di tempat kami masing-masing. Biarlah hadirat-Mu nyata dan kami membawa puji-pujian mempersembahkan semua bagi kemuliaan nama-Mu. Terimalah pujian kami Tuhan saat ini kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami. Kami mau persembahkan semua bagi kemuliaan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya setiap kita dalam kondisi yang baik. Kalau kita mengalami hal yang gak baik, itu hanya sementara. Tuhan mempersiapkan, memberi yang terbaik bagi setiap kita. Puji Tuhan, mari kita akan masuk mendengarkan firman Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya akan berbicara tentang Dia adalah Allah yang menyediakan. Amin, saudara. Kita punya Tuhan yang menyediakan apa yang kita perlukan. Mari kita buka firman Tuhan. Kita buka dalam Matius 6 ayat 9 sampai 10. Saya mau angkat kisah tentang doa Bapa kami. Kita akan baca bersama-sama
Mari yang di rumah kita bisa siapkan hati kita membaca dengan sungguh-sungguh firman Tuhan ini. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita satu kali lagi kita membaca dan merenungkan tentang doa Bapa kami. Ini satu hal yang luar biasa, satu hal yang sangat mendalam di mana Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya saat murid-murid bertanya, Tuhan ajarkanlah kami bagaimana berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau lihat di ayat yang ke-25 yang berkaitan dengan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 25 bicara tentang janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada pakaian, daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus juga mengajarkan jangan khawatir akan hidupmu. Adakah yang masih khawatir hari-hari ini? Kita dalam ibadah online tidak satu kali, bahkan berulang kali memberikan kekuatan untuk setiap kita yang ada di tempat kita masing-masing untuk tetap kuat. Masa boleh sukar, tapi Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Itu sukacita yang luar biasa. Itu pengharapan yang pasti. Kekhawatiran boleh singgah, tapi tidak bisa bertahan lama. Waktu kapan? Waktu kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Ayat 32, Matius 6 ayat yang 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Haleluya. Bahwa kita punya Bapa yang tahu. Dalam minggu yang lalu, saudara ini ya, Bapak Erik lewat puji-pujian menyatakan, kalau Bapa yang di dunia saja tahu kebutuhan anaknya, terlebih lagi Bapa kita yang di sorga. Dia tahu segala kebutuhan kita. Dan kita punya Tuhan. Siapa yang di sini masih percaya kepada Tuhan? Atau mungkin mulai ragu-ragu? Atau mulai, Tuhan itu ada nggak ya? Kalau Tuhan ada, kenapa ada pandemi? Kenapa ada suatu hal yang buruk menimpa? Saudaraku yang terkasih, jangan kiranya pikiran-pikiran dunia menguasai pikiran kita dan kita berpikir bahwa pikiran kita lah yang paling benar. Kalau Tuhan itu kasih, kenapa dunia penuh dengan kejahatan? Itu pikiran-pikiran yang mengarahnya kepada pikiran-pikiran dunia, itu pikiran yang salah. Bahwa Tuhan tetap adalah Tuhan. Sekalipun langit dan bumi berlalu, tapi Kristus Yesus tetap Tuhan. Benar? Kayak pujian tadi berkata, walau topan badai datang menghadang, aku tidak gentar, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Puji Tuhan. Kalau kita mengenal tentang Allah yang memenuhi kebutuhan kita, Tuhan yang memelihara dan memenuhi kebutuhan kita, sering kita dengar atau kita pakai kata Jehovah Jireh. Ya, pernah dengar kan? Dalam doa kita, dalam khotbah-khotbah mungkin sesekali kita dengar tentang Jehovah Jireh. Apa yang kita pikirkan ketika kita mendengar kata Jehovah Jireh? Banyak kali doa yang kita dengar, bahkan kita naikkan ke hadirat Tuhan, bila menyangkut apa? Kebutuhan hidup. Oh, Tuhan akan mencukupkan. Dia Jehovah Jireh. Itu kan yang sering kali kita doakan. Kedesakan akan kebutuhan finansial, maka tidak jarang kita akan
memanggil namanya. Jadi waktu ada masalah dalam finansial, oh Tuhan, aku butuh Tuhan yang membebaskan kebutuhanku. Kita pakai Jehovah Jireh ini. Mari kita lihat, bila kita benar-benar memahami arti dari kata Jehovah Jireh, mungkin kita akan berpikir yang sebaliknya. Justru mungkin ada kekecewaan karena dianggap Tuhan tidak berbuat apa-apa. Ini kalau kita lihat arti sebenarnya ya. Jehovah Jireh di dalam Alkitab Indonesia diartikan sebagai Allah yang menyediakan. Mari kita mau lihat di mana kata Jehovah Jireh itu muncul di Alkitab pada Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Nah, ini dengan perikop kepercayaan Abraham diuji. Jadi ini adalah pertama kalinya Allah disebutkan dengan nama Jehovah Jireh yang dalam Alkitab diartikan Allah yang menyediakan. Kalau kita baca, ini kita nanti ambil waktu kita baca. Saya akan sampaikan dengan singkat saja. Ini kisah di mana Abraham diuji imannya oleh Tuhan. Ayat 1 kita baca, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi iman Abraham diuji. Singkat cerita, Abraham pergi dengan Ishak bersama bujangnya sampai satu titik, bujangnya ditinggalkan. Kemudian Abraham melanjutkan perjalanan dengan Ishak. Di ayat 5 kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Di momen ini, seorang Abraham yang punya iman percaya kepada Tuhan, padahal Tuhan kan udah berfirman, persembahkanlah Ishak anakmu sebagai korban bakaran di gunung yang ditunjukkan. Jadi Abraham berangkat, sudah siap dengan korban bakarannya, yaitu Ishak, dibawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi kepada bujangnya, Abraham punya iman bahwa aku akan kembali, kami akan kembali, Abraham dan Ishak. Kemudian berangkatlah mereka ke sana. Dalam peristiwa ini kita harus membuka hati terhadap satu kebenaran yang sampai hari ini masih sulit diterima oleh orang percaya, yaitu bahwa Allah terkadang harus menguji iman anak-anaknya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 kita akan baca 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Itu dikisahkan ujian dipakai Allah untuk membuktikan kemurnian iman kita. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Nah, saya bacakan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi hal ini ditegaskan lagi bahwa terkadang memang Tuhan menguji iman anak-anaknya. Amin. Siapa yang dalam pergumulan, siapa tahu itu ujian yang Tuhan izinkan. Bukan pencobaan ya, yang kita menyerahkan diri kepada pencobaan karena kita sengaja berbuat salah, kita sengaja berbuat dosa. Itu ya memang
tanggung jawab. Kalau misalnya orang berbuat dosa harus menanggung akibatnya. Harus ada hal yang dipertanggungjawabkan. Tapi kalau sudah seseorang hidup benar, tapi terkadang memang Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidupnya. Oke. Poin berikutnya, Jehovah Jireh dalam bahasa Ibrani diartikan ternyata kalau Alkitab bahasa Indonesia sebagai Allah yang menyediakan. Tetapi dalam bahasa Ibrani, Jehovah Jireh diartikan sebagai God sees atau Allah yang melihat. Bahkan dalam naskah Ibrani terbaca, di atas gunung Tuhan, ia ini Tuhan, memperlihatkan diri atau Allah menampakkan diri. Jadi ini sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Nah, jadi waktu Abraham ditanya sama Ishak, Bapak, ini sudah ada kayu bakar dan api, korban bakarannya mana? Gitu. Terus Abraham menjawab, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Jadi ini momen di mana seorang anak tanya kepada ayahnya, kita sudah siap ini, ayah, mempersembahkan korban bakaran, apinya ada, kayunya ada, korbannya mana? Anak kecil bertanya. Abraham tidak serta-merta menjawab, kamu anakku, kamu yang akan dipersembahkan. Pada saat itu Abraham tidak bisa menjawab. Mungkin kalau saya sebagai ayah yang harus menghadapi itu hal yang berat, saudaraku. Itu hal yang satu anak ya yang dicintai, yang dikasih, yang dibesarkan, tapi mau dipersembahkan kepada Tuhan, itu bukan suatu hal yang gampang. Tapi Abraham tetap setia, dia tetap berangkat. Dan waktu pada akhirnya pun Abraham sedang mengajarkan iman percayanya kepada Ishak. Waktu apa? Waktu Ishak ditaruh di atas mezbah dan siap, udah diikat bersama kayu. Oh, Ishak mengerti, oh ternyata aku sebagai korban bakaran. Pada perjanjian lama memang Tuhan mengajarkan iman lewat hal-hal demikian, menguji iman percaya. Tapi kita tahu sendiri bahwa malaikat Tuhan sendiri yang menghentikan. Jadi waktu Abraham sudah akan mengeksekusi korban bakaran ini, tapi Tuhan katakan, sudah, jangan lakukan. Dalam Kejadian 22, yang tadi ya, kelanjutannya, Kejadian 22, nah, ayat ke-9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kau ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kata yang dipakai oleh Abraham waktu Ishak bertanya kepada ayahnya, di manakah korban bakaran? Pada ayat 7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat 8, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 8, Allah yang menyediakan. Kata menyediakan di sini digunakan kata hara'ah, artinya si atau melihat. Jadi
menyediakan, Allah yang menyediakan, tapi di bahasa aslinya pakai kata melihat. Nah, ini agak bingung sedikit. Jadi kita bisa simpulkan asal kita melihat, asal Tuhan melihat iman kita, asal Tuhan melihat kesetiaan kita, kesungguhan kita, maka itu sudah cukup untuk mendatangkan pertolongan Tuhan. Jadi waktu kita sedang melakukan sesuatu pengorbanan buat Tuhan, bukan serta-merta langsung tapi Tuhan akan melihat apa yang kita lakukan dan Tuhan akan menyediakan. Jadi waktu kita dalam pergumulan hidup, percayalah Tuhan melihat pergumulan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Setiap tetesan air mata kita, Tuhan tahu. Dan karena Tuhan melihat, Tuhan ada bagi kita. Tuhan memberikan pertolongannya bagi kita. Pertolongan bukan datang dari hasrat keinginan hati kita. Kita maunya, oh Tuhan, aku hari ini ada utang. Bulan ini aku punya utang 20 juta. Tapi aku butuh uang 25 juta Tuhan. Untuk kebutuhan hidup utang terlunasi dan kebutuhan hidup hari-hari. Itu dari sudut pandang kita. Kita butuh Tuhan menyediakan uang 25 juta. Itu dari sudut pandang kita. Tapi di mata Tuhan beda. Tuhan melihat, oh orang ini ada dalam pergumulan. Dan anakku ini melakukan yang terbaik. Tetap dalam pelayanan. Tetap dalam kesetiaan. Dalam imannya. Tuhan memberikan dari sudut pandang Tuhan. Bisa lebih bahkan. Bisa berpuluh-puluh juta kalau Tuhan izinkan. Dari sudut pandang Tuhan. Kadang kita doakan berdasarkan keinginan kita. Tapi yang di sini mau diluruskan tentang Jehovah Jireh, tentang Allah menyediakan adalah apa? Allah melihat apa yang kita butuhkan. Jadi bila kita dalam problema hidup kita, ada Tuhan yang menyediakan. Ada Tuhan yang melihat dan Dia menyediakan. Amin. Puji Tuhan. Dalam King James Version dikatakan, and Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. Jadi di atas gunung kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Kita dapat melihat Tuhan. Tuhan melihat kita, kita melihat Tuhan. Seperti firman-Nya berkata, engkau di dalamku dan aku di dalammu. Maka segala apapun yang kau butuhkan, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan sanggup memberikan, memenuhkannya kepadamu. Amin. Harus ada kesediaan untuk mengorbankan segala sesuatu yang diminta olehnya. Ini tantangan yang berat. Dalam pasal ini Allah meminta sesuatu yang sangat penting. Ishak yang dikasih Abraham itu anak yang dinantikan selama 100 tahun. Namun untuk membuat Tuhan menampakkan diri, maka setidaknya diperlukan keberanian untuk melepaskan dan mengorbankan segala sesuatu yang dimintanya. Ini hal yang berat. Waktu Tuhan minta suatu hal yang besar dalam hidupmu, sanggupkah engkau mempersembahkannya kepada Tuhan? Kalau Roma 12 mengatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Yang kita lakukan ibadah online ini, kita harus mencapai target itu. Apa? Ibadah yang sejati. Kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita bandingkan dengan Matius 10 ayat 37 sampai 39. Barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini bicara jelas tentang apa? Bila yang engkau kasihi, yang engkau cintai, engkau banggakan, itulah adalah anak, bahkan anak ya, atau orang tua, lebih daripada Tuhan. Kita gak layak bagi Tuhan. Berarti apa maksudnya? Tuhan rindu dan minta Tuhan menjadi satu-satunya yang kita andalkan dan kita percaya, yang kita lihat
Mungkin kita sebagai orang tua, kita punya mimpi terhadap anak. Anak saya masih kecil, tapi saya sudah mulai ngomong sama anak saya. Hari ini papa gendong Philip. Philip senang papa gendong. Ya, jawabnya. Nanti kalau Philip sudah besar, Philip gendong papa ya. Saya sudah mulai ngomong. Maksudnya apa? Supaya dia punya perhatian dan cinta kasih akan orang tuanya. Mulai dari kecil kita ini. Mulai ada mimpi. Punya anak itu bicara juga punya cita-cita. Nanti waktu anak ini besar, anak ini akan tolong saya. Waktu anak ini besar, anak ini akan menopang saya. Tapi yang menjadi kesalahan adalah waktu kita hanya mengandalkan anak ini lebih dari apapun. Atau kita mengandalkan orang tua kita lebih dari apapun. Mengasihi orang tua lebih dari apapun. Bahkan lebih dari Tuhan. Itu menjadi hal yang salah di hadapan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Abraham memberikan contohnya. Mempersembahkan anaknya Ishak yang dinantikan adalah kebanggaannya kepada Tuhan. Demikian juga kita mau mempersembahkan apa yang kita anggap paling berada, paling berharga untuk memberikan kepada Tuhan. Kata takut akan Tuhan diartikan bukan takut kepada hantu. Kayak hantu gitu, takut gitu ya, gelap dan takut. Tetapi diartikan hormat akan Tuhan. Mari kita lihat Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Amsal 8 ayat 13. Jadi dikatakan bahwa takut akan Tuhan ialah apa? Membenci kejahatan. Jadi kalau bicara kita takut akan Tuhan, kita bicara tentang hormat akan Tuhan. Abraham sewaktu dia mau melakukan eksekusi kepada Ishak oleh malaikat Tuhan dihentikan di ayat 11 di Kejadian 22. Stop. Jangan lakukan itu. Jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia, sebab ketahui sekarang bahwa engkau, yaitu Abraham, takut akan Allah. Jadi ujian yang Tuhan berikan kepada Abraham, ujian yang Tuhan percayakan kepada Abraham, goalnya ternyata target yang Tuhan berikan kepada Abraham ini, apakah Abraham ini takut akan Tuhan? Apakah Abraham ini mengasihi Tuhan? Dan Abraham lolos uji kualifikasi bahwa engkau terbukti takut akan Allah. Jadi takut yang di sini tadi saya sampaikan diartikan bukan takut karena Tuhan ini yang maha kuasa, Tuhan yang punya langit bumi, aku takut nanti aku dibinasakan. Bukan. Tapi takut itu hormat akan Tuhan. Lebih menghormati Tuhan daripada apapun yang kita miliki. Adakah kita sudah menghormati Tuhan lebih daripada apapun? Daripada waktu kita, daripada keuangan kita, daripada kekuatan kita, daripada superpower yang kita andalkan. Hari-hari ini Tuhan banyak menegur, banyak memberikan ujian, menegur banyak orang-orang yang perkasa dalam keuangannya. Hari-hari ini goyang. Ternyata kekuatannya selama ini tidak sedemikian kuat untuk mempertahankan hidup masa depannya. Tapi Tuhan, orang-orang benar dalam pemeliharaan Tuhan. Kayak tadi Amsal 8 ayat 13 dikatakan, takut akan Tuhan, membenci kejahatan. Mari anak-anak Tuhan, kita membenci yang namanya kejahatan. Aku benci kepada kesombongan dan kecokakan, tingkah laku yang jahat dan dan mulut yang penuh tipu muslihat. Kalau kita bandingkan kembali dengan ayat yang kita baca tadi pertama di Matius 6 ayat 9 sampai 10. Ya, di situ akan ada ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Poin ini bicara juga tentang membenci kesombongan. Jadi kalau ada orang yang tidak mau mengampuni orang lain, apapun alasannya, sekalipun orang itu sudah minta maaf, sekalipun orang itu sudah
bayar hutang misalnya, atau sekalipun orang itu sudah istilahnya berusaha karena melakukan kesalahan tapi nggak mau mengampuni, itu hidup dalam kesombongan. Hidup dalam kesombongan. Dan takut akan Tuhan itu benci kepada kesombongan. Dan Yesus juga mengajarkan dalam doanya, kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tentunya kita akan hidup dengan leluasa, dengan lega, waktu kita lepas dari kesombongan. Ada hal kekhawatiran itu bisa juga tentang ini. Waktu kita ketemu lawan kita, orang yang istilahnya hati kita nggak suka sama orang ini, ya, mau ketemu itu aja nggak mau, nggak suka, ketemu itu nggak suka, khawatir. Nanti ketemu orang ini mesti apes, ketemu orang ini engkau aku punya masalah, wes mendingan aku nggak mau ketemu sama orang ini. Itu bahaya. Ayo kita mulai hati ini dibereskan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang nggak benar di hadapan Tuhan dibereskan. Kita mau mengampuni kesalahan orang. Dan ayat berikutnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu kalau kita komparasi dengan Amsal 8 ayat 13, tingkah laku yang jahat dan tipu, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Ternyata hal ini nyambung. Doa yang Yesus ajarkan dan yang ada di Amsal ini nyambung. Firman Tuhan itu saling melengkapi. Luar biasa bukan? Jadi kita doa sama Tuhan, Tuhan lepaskanlah kami dari hal yang jahat. Jadi segala hal yang berbau dengan dosa, hal kejahatan kita lakukan. Kita semua sudah tahu apa itu hal yang kejahatan. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa sih orang khawatir? Karena dia melakukan kesalahan, melakukan dosa, itu pasti khawatir dalam hidupnya. Nggak tenang hidup orang yang melakukan dosa. Apalagi orang yang khawatir adalah orang yang punya mimpi, punya kerinduan, punya cita-cita, tapi satu titik seperti pandemi ini, kita berpikir bahwa kita nggak bisa hidup dalam cita-cita kita. Waduh, hidupku gagal, Rek. Hidupku nggak berhasil. Aku bisa nggak ya maju? Aku bisa nggak ya berkembang? Itu hidup dalam khawatir. Dan anak-anak Tuhan banyak kesaksian sampai hari ini dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, saya juga dalam pekerjaan yang berisiko tinggi, tapi ternyata kekhawatiran yang aku miliki waktu awal-awal pandemi tidak merubah apapun. Justru waktu saya berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, saya pasang itu lagu-lagu rohani, berikan penguatan. Jadi pagi-pagi bangun, tak pasang lagu-lagu yang membangun penguatan. Bahkan ibadah online ini, pujian penyembahnya saya juga pasang berulang kali. Firman-Nya saya dengar dan puji-pujiannya saya dengar, memberi kekuatan, memberi penghiburan. Kesombongan pun diruntuhkan oleh Tuhan. Karena apa? Tidak ada yang kita bisa andalkan dalam hidup ini. Kekuatan kita, jerih payah kita, itu sia-sia. Firman Tuhan juga katakan, sia-sialah orang bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, makan roti dengan susah payah. Karena apa? Karena itu hanya kekuatan manusia. Kekuatan dari Tuhanlah yang kita andalkan. Matius 6 ayat 33, ayat yang terakhir. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lewat doa Bapa kami, kita belajar tentang berikanlah kami makanan yang secukupnya. Tapi poinnya adalah di sini. Kalau kita hanya mengerti bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhan kita, kita hanya akan bertindak pasif dalam hidup ini. Pasif maksudnya apa? Tuhan, berikanlah aku makanan yang secukupnya. Pas butuh, pas cukup gitu ya. Pas-pasan. Pas lapar, pas ada makanan. Pas mau jalan-jalan, pas ada duit gitu. Itu bukan pas-pasan yang kebetulan seperti itu. Tapi apa? Kita harus berperan aktif. Kita harus berusaha, kita bekerja. Abraham, saya kembali ke Abraham tadi. Abraham waktu ngomong tentang Jehovah Jireh itu tidak sedang ngomong dalam masalah finansial. Oh, Abraham lagi nggak ada uang terus dia ngomong Tuhan yang mencukupkan. Bukan. Kalau kita lihat tadi, Abraham dalam kondisi apa? Dia sedang mempertaruhkan anaknya. Mempertaruhkan hal yang dicintanya.
dipersembahkan kepada Tuhan. Pengorbanan yang Abraham lakukan itu adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Tidak muluk-muluk, Abraham hanya mau melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Poinnya di situ. Jadi waktu kita bicara Allah yang menyediakan, berarti juga kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kita lakukan yang terbaik kepada Tuhan. Kita dalam pekerjaan, kita do your best. Do my best. Kita lakukan kepada Tuhan. Dalam engkau melayani Tuhan, lakukan yang terbaik. Bila engkau seorang konselor, persembahkan yang terbaik. Dengarkan para konseling-konseling pada orang-orang yang curhat kepadamu, dengarkan mereka dan beri solusi yang terbaik. Bukakan jalan kepada Injil, kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Berikan jalan keselamatan bagi bumi ini. Saatnya kita berperan aktif bagi bumi ini. Waktu kita berdoa, Tuhan, kami percaya Tuhan menyediakan yang kami butuhkan. Itu bicara juga kita lakukan yang terbaik. Amin. Masih kuat? Masih bertahan? Dengar-dengar, bertahan sedikit lagi kita bisa hidup tanda kutip lebih bebas ya. Mari dalam hal-hal menantikan, tapi jangan lagi-lagi kita vaksin mau ditemukan 6 bulan lagi, nanti kita bisa hidup senang-senang. Bukan seperti itu. Maksudnya adalah kita tetap setia. Memang hal ini sulit, kita harus di rumah bertahan dan lain sebagainya macamnya, tetapi bertahanlah karena ada Tuhan yang bersama kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena vaksin akan ditemukan, tapi karena ada Tuhan yang memelihara hidup kita. Bagi setiap saudara yang mungkin ada keluarganya dalam kondisi sakit karena pandemi ini atau sakit-sakit yang lain, percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik, bahwa Tuhan melihat kebutuhan hidup setiap anak-anaknya. Mari kita mau berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah, kami percaya Engkau melihat apapun yang terjadi dalam hidup kami. Engkau tahu suka duka kami. Engkau tahu kehidupan kami, benar dan salah kami. Ampuni kami Tuhan. Bila hari ini kami masih hidup tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Mungkin kami gak sadar bahwa kami punya Tuhan yang melihat segala apapun yang dalam hidup kami. Yang kami lakukan baik yang baik maupun yang jahat. Tuhan, ampuni kami. Luruskan jalan kami Tuhan. Bawa kami ke dalam jalan-Mu yang benar. Jalan keselamatan yang Kau sediakan bagi kami. Kami hidup takut dan gentar akan Tuhan. Kami hidup menghormati Tuhan. Biar kami mau melepaskan segala hal yang buruk yang mengikat Tuhan. Segala dosa yang mengikat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami terbuka Tuhan. Bahwa Tuhan melihat kehidupan kami. Tuhan, pulihkan kondisi kami. Pulihkan Tuhan. Kami juga mau berperan aktif. Kami mau melepaskan Tuhan. Segala hal yang buruk Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Masuklah dalam hati kami. Dan penuhi hidup kami. Bekerjalah berkati keluarga kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke, 3, 2, 1. Haleluya, saudara sudah diberkati dengan firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa kita punya Allah dalam Yesus Kristus, Bapa yang kekal, yang heran, Bapa yang penuh kasih sayang. Bapa melihat saudara. Dia tahu saudara, engkau sudah mengalami keadaan apapun, Tuhan Maha tahu. Dia lihat saudara. Dia lihat saya. Dia lihat kita semua. Apakah yang kita perlu takut dengan hidup ini? Tuhan melihat semuanya. Dan Tuhan bukan hanya melihat, bukan hanya turut merasakan, tapi Dia dapat menolong kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dalam keadaan apapun permasalahan, Tuhan Yesus dapat tolong saudara dan saya. Haleluya. Yang sakit Dia sembuhkan. Yang susah Dia hiburkan. Yang di dalam permasalahan kehidupan Dia tolong. Yang cari pekerjaan Dia berikan pekerjaan yang baik. Yang sedang bekerja Dia memberikan jabatan yang baik. Dia memberikan rezeki yang baik. Yang dalam pelayanan Dia beri kemampuan untuk melayani Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, lebih sungguh lagi. Haleluya.
Maju terus dalam Tuhan. Maju di dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhan beserta saudara, melihat saudara, memberkati saudara, menolong saudara. Tidak pernah terlambat. Haleluya. Senang benar punya Tuhan. Kita seperti Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak ada yang seperti Dia. Cintailah Yesus sepenuh hati. Iring Dia dengan sungguh-sungguh. Layani Dia dengan sekuat tenaga saudara, semampu saudara. Berikan yang terbaik untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Kita akan berdoa mengakhiri kebaktian ini. Berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita dalam pergumulan sakit penyakit. Supaya Tuhan tolong. Supaya Tuhan beri kemurahan dan kesembuhan ya. Kita doakan mereka. Mari kita akan satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami satu hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan kemoterapi. Tuhan, ada 2 orang bapa dan seorang ibu, dan mungkin ada yang lain yang mendengar dan mengikuti kebaktian online ini. Kalau ada dalam kemoterapi, dalam penyakit kanker, Tuhan beri kemurahan, Tuhan berikan kuasa kesembuhan oleh bilur Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang mengalami masalah dalam pekerjaan, Tuhan buka jalan, beri pekerjaan yang baik bagi umatmu sekalian, supaya ada rezeki Tuhan dalam hidup mereka, dapat membiayai hidup rumah tangga, dapat melayani Tuhan dan kerja Tuhan. Haleluya. Dalam persoalan rumah tangga, Tuhan Engkau memberi anggur baru, sukacita baru, kedamaian, keharmonisan dan kebahagiaan dalam setiap rumah tangga umat Tuhan. Tuhan, kami satu hati juga berdoa bagi pemerintah negara Republik Indonesia, nusa dan bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, semua menteri Kabinet Indonesia Maju, TNI Polri dari tingkat pusat, pemerintah daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, Bapak Lurah, sampai kepala desa, kepala dusun. Tuhan memberkati dalam mensejahterakan dan memberi keadilan sosial kepada masyarakat Indonesia. Tuhan tolong beri kemurahan untuk bangsa kami, untuk umat manusia di dunia ini, supaya Tuhan berikan COVID-19 berhenti kuasa penjalarannya Tuhan. Beri bersih dari segala penyakit, udara ini bisa bersih kembali. Tuhan, Engkau angkat kekuatan kuasa COVID-19 ini Tuhan, supaya umat manusia sehat, umat manusia bisa menikmati kelegaan, umat manusia bisa mencari Tuhan Yesus dan percaya Tuhan dan mengiring melayani Tuhan yang setia, mempersiapkan suatu kehidupan yang baik dan benar untuk kami masuk menjadi mempelai Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberikan pengampunan untuk dosa kami semua, dosa umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, dan Tuhan, biarlah kami semua mau terima berkat Tuhan. Angkat tangan saudara dan kita pandang Yesus yang duduk sebelah kanan Bapa. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang Bapa Sorgawi, dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dengan memberikan senantiasa urapan baru hari lepas hari, memberi damai, sejahtera, dan sukacita, hikmat, akal budi, pengertian. Terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup berkemenangan, hidup berkelimpahan, hiduplah menjadi berkat, jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Kami semua mengucap syukur kepada Tuhan, dan hamba akhiri kebaktian ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu saudara. Happy Sunday. God bless you all.